Mari kita kulik karena pajak tidak pelik. Mari kita kulik karena pajak tidak pelik. Mari kita kulik karena pajak tidak pelik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak, berjumpa lagi pada acara IG Live SIP Elite seputar informasi perpajakan 653. Mari kita kulik karena pajak tidak pelik. Live IG sore kali ini kita sambil ngabuburit ya guys. Ya, kita menunggu jam waktu buka puasa nih. Nah, kita akan bahas tentang pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto atau yang sering disingkat jadi NPPN nih Kak Cici. Nah, tapi tenang saja kawan pajak, di sini bersama kita sudah ada narasumber dari tim penyuluh KPP Pertama Blitar, Kak Prisil, yang akan menjelaskan ketentuan perpajakan dengan lebih sederhana ya Kak ya. Semoga lebih sederhana ya rasanya. Nggak terlalu berat nih Kak sambil buka puasa ini soalnya. Nunggu azan maghrib ya, nggak boleh materinya terlalu berat ya. Iya, kita sambil ngabuburit nih. Gimana Kak sore? Maaf Kak Prisil, gimana nih kabarnya sore ini? Baik, wah kita udah agak lama ya nggak ketemu ya Kak Fitri ya. Bahkan karena kita luar biasa sibuk di awal tahun ya untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Iya. Bahkan kita agak molor ya dari jadwal. Harusnya hari ini 3:30 sudah, kita baru bisa mulai jam 4 karena memang tadi masih ada pelayanan secara tatap muka. Iya, betul. Kak Fitri kabarnya baik juga? Alhamdulillah nih Kak, baik juga. Kita sedang menjalankan ibadah puasa ya, jadi memang agak-agak waktunya jadinya terbatas ya kawan pajak ya. Jadi tadi ya akhirnya agak ngaret sedikit nih Kak. Mulainya baru bisa jam 4 sore. Betul. Kak Prisil, hari ini kan akan khusus membahas pemberitahuan NPPN nih, melalui Kortex ya Kak yang akan kita bahas. Nah, NPPN atau untuk norma penghitungan penghasilan neto, itu sendiri sebetulnya apa sih Kak? Mungkin boleh sebelum mulai lebih jauh lagi kita boleh dijelaskan nggak sedikit aja kayak gitu terkaitnya soal NPPN gitu ya. Baik Kak Fitri. Ini sebenarnya Kak Fitri beberapa waktu yang lalu tuh kita pernah share infografis terkait NPPN Kak Fitri lewat Instagram kita ya. Kita waktu itu lumayan nih engagementnya tinggi itu, banyak yang bertanya tapi agak menimbulkan sedikit kegaduhan Kak Fitri. Tuh, Kak? Banyak yang nanya, loh saya harus NPPN nih, saya karyawan swasta gimana nih, saya harus penyampaian juga, saya belum pernah gitu-gitu ya. Terus ada lagi yang usaha atau mungkin ada yang macam-macam lah. Apakah saya juga harus NPPN? Terus kenapa ini jadi kok ada baru kah ini? Kayaknya dulu nggak ada, emang agak panik gitu ya waktu ada kita share itu gitu. Padahal sebetulnya Kak, NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto ini kita gunakan itu sebetulnya untuk wajib pajak orang pribadi Kak, yang punya penghasilan dari pekerjaan bebas. Kalau sebagai karyawan itu kita bilangnya sebagai sehubungan dengan pekerjaan. Jadi harusnya enggak ya, nggak pakai NPPN ini. NPPN ini khusus untuk orang pribadi yang punya penghasilan dari pekerjaan bebas yang brutonya atau omsetnya dalam 1 tahun itu tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Mungkin agak bingung ya Kak ya, apa penghasilan pekerjaan bebas, apalah itu gitu ya. Jadi secara garis besar di perpajakan itu jenis penghasilan utama itu dibagi jadi 3 Kak. Ini 3. Yang pertama itu sehubungan dengan pekerjaan. Ini apa lagi ya kan, semua orang kan kerja gitu ya. Sehubungan dengan pekerjaan itu maksudnya kayak yang dia sebagai karyawan, dapat gaji gitu ya Kak. PNS gitu ya Kak. Terikat dengan hubungan pekerjaan. Ya itu sehubungan dengan pekerjaan penghasilannya. Terus ada lagi kegiatan usaha sama pekerjaan bebas gitu. Mungkin kalau yang karyawan lah yang sehubungan dengan pekerjaan ini pokoknya saya punya gaji nih bulanan segini gitu. Saya udah jelas karyawan
berarti ini penghasilan dari hubungan dengan pekerjaan gitu ya. Tapi yang mungkin yang agak susah bedain antara kegiatan usaha